Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab selanjutnya, subbab selanjutnya kita pelajari tentang gas nyata. Pada materi sebelumnya kita pelajari tentang gas ideal. Nah, kalau gas ideal itu berarti mengikuti hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, hukum Avogadro, yang mana keempat hukum tersebut kemudian digabungkan menjadi suatu persamaan, yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, pada kenyataannya pada saat eksperimen gas tidak bisa mengikuti sama persis dengan persamaan gas ideal. Nah, kenapa hal itu terjadi? Jadi misal kita menaikkan suhu. Kalau menaikkan suhu, maka dikatakan energi kinetik partikel itu akan lebih cepat. Kita misalnya berharap menaikkan suhu, maka energi kinetik kita berharap naik 2 kali lipat. Tapi kenyataannya pada saat eksperimen tidak bisa persis 2 kali lipat naik. Misalnya naiknya hanya 1,5 kali. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada gaya perlawanan. Jadi ketika energi kinetik itu harusnya naik 2 kali lipat, ada gaya yang melawan energi gerak yang disebut dengan gaya tarik-menarik antara molekul gas. Jadi kenyataannya molekul-molekul gas itu mengalami gaya tarik-menarik. Jadi ketika molekul itu hendak bergerak, ada sedikit perlawanan dari gaya tarik-menarik tersebut, sehingga pada saat eksperimen nilai yang didapat, tekanannya, volumenya, suhunya itu tidak bisa sama persis dengan persamaan gas ideal. Jadi intinya penyimpangan keadaan gas ideal itu diakibatkan oleh gaya tarik-menarik antar molekul gas dan juga gaya tarik-menarik antara molekul gas dengan dinding wadah. Nah, gas yang mengalami penyimpangan ini disebut dengan gas nyata. Nah, ini kita pelajari gas nyata ya. Oke, jadi gas yang mengikuti hukum Boyle, hukum Charles itu umumnya disebut dengan gas ideal. Jadi kita sudah belajar tentang hukum Boyle, hukum Charles. Jika gas mengikuti persamaan tersebut, maka disebut dengan gas ideal. Tetapi pada kenyataannya, gas yang mendekati keadaan ideal itu adalah gas yang memiliki tekanan rendah, ya. Kenapa tekanan rendah mendekati ideal? Jika tekanan rendah, maka volume akan semakin besar. Ya, jadi hubungan antara tekanan dan volume, jika tekanan rendah, maka volume semakin besar. Jika volume wadah semakin besar, maka jarak antar molekul relatif jauh, tidak berdekatan karena volumenya besar. Kalau molekulnya saling berjauhan, maka gaya tarik-menarik antar molekul tidak begitu besar. Artinya penghambatnya tidak begitu besar. Sehingga ketika tekanannya rendah, suatu gas akan mendekati sifat ideal. Nah, ini di poin kedua disebutkan. Nah, poin ketiga menyebutkan bahwa semakin tinggi tekanan gas, maka semakin kecil jarak intermolekulnya dan semakin jauh dari sifat ideal. Jadi kalau tekanannya tinggi, maka jarak antar molekul menjadi sangat kecil, sehingga molekul cenderung mengalami gaya tarik-menarik yang lebih besar, sehingga gaya penghambatnya untuk mencapai keadaan ideal itu lebih besar. Jadi lebih jauh sifatnya dari sifat gas ideal. Nah, keadaan ini ditemukan oleh seorang fisikawan dari Belanda
bernama Johannes Diederik van der Waals, atau yang biasa kita dengar yaitu van der Waals. Nah, makanya keadaan gas nyata ini menggunakan persamaan van der Waals, karena van der Waals lah yang menemukan keadaan gas nyata ya, ada penyimpangan antara gas ideal dan keadaan nyatanya gitu. Jadi gas nyata atau gas non ideal itu memiliki perilaku yang berbeda, terutama bila tekanan dinaikkan dan temperatur diturunkan. Jadi kalau temperatur diturunkan, energi kinetik jadi rendah ya. Jadi pergerakan molekul jadi tidak begitu cepat. Jadi dia cenderung berinteraksi antar molekul, sehingga gaya tarik menarik molekul dia lebih besar. Nah, simpangan-simpangan ini menyebabkan perilaku yaitu gas nyata. Berbeda dengan gas ideal persamaannya, maka persamaan gas nyata di sini ada tambahan besaran A dan B. Jadi kalau persamaan gas ideal kita tahu persamaannya adalah P kali V sama dengan N kali R kali T. Tetapi ini ada konstanta yang ditambah di sini. Jadi P ditambah A per V pangkat 2 dikali V dikurang B sama dengan N kali R kali T. Jadi ada min B dan A per V pangkat 2 di sini. Jadi A sama B